hidup di lingkungan sekitarku. Pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, mari kita buka bukunya. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu sila keempat Pancasila. Kemudian yang kedua, menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Yang ketiga, membilang bilangan 41 sampai dengan 99. Nah, anak-anak, mari kita belajar. Anak-anak, apakah kalian sudah dapat membedakan benda yang hidup dan tak hidup di lingkungan sekitar kita? Iya, pasti sudah ya. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan lambang-lambang sila Pancasila berikut ini. Nah, anak-anak, mari kita memberi tanda centang. Siap? Ya, nomor 1 itu adalah simbol. Ya, tepat sekali. Sila pertama, lambangnya bintang. Bintang benda hidup atau tak hidup ya? Iya, tepat sekali. Benda tak hidup. Selanjutnya, simbol sila kedua, yaitu rantai. Rantai merupakan benda hidup atau tak hidup ya? Iya, benda tak hidup. Selanjutnya, simbol sila ketiga, yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan benda, ya tepat sekali, benda hidup. Selanjutnya, simbol sila keempat, yaitu kepala banteng. Banteng merupakan benda hidup atau tak hidup? Tepat sekali, banteng merupakan benda hidup, yaitu hewan. Selanjutnya, simbol sila kelima, yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan benda hidup, yaitu merupakan jenis tumbuhan. Masih ingatkah anak-anak dengan bunyi sila keempat? Iya, tepat sekali, masih ingat ya. Nah, anak-anak, mari kita menyusun kalimat sila keempat Pancasila dengan tepat berikut ini. Nah, anak-anak, masih ingat ya sila keempat Pancasila? Mari kita menyusun. Kata yang pertama yaitu kerakyatan. Selanjutnya, yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah paham anak-anak? Selanjutnya, mari melingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Apakah itu? Iya, tepat sekali. Kepala banteng. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Selanjutnya, anak-anak jangan lupa menebalkan lambang sila keempat Pancasila berikut ini ya. Nah, selanjutnya, halo anak-anak, sekarang Bu Fitri akan menebalkan lambang keempat Pancasila. Nah, ini adalah lambang keempat Pancasila yang berupa kepala banteng. Kita nanti akan menebalkan gambar ini sehingga gambar ini menjadi lebih jelas. Nah, ini kan baru titik-titik. Nanti kita menghubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis, kemudian akan menjadi gambar yang lebih jelas lagi. Sudah paham anak-anak? Nah, alat yang dibutuhkan untuk menebalkan gambar ini yaitu pensil. Pensilnya yang runcing ya. Kemudian kita juga membutuhkan papan. Papan ini berfungsi untuk sebagai alas supaya nanti hasil gambarannya
lebih rapi dan tidak berantakan. Nah, anak-anak sudah siap? Mari kita menebalkan gambar ini. Nah, yang pertama, mencari titik pertama untuk memulainya, yaitu Bu Guru memulai dari titik sebelah sini. Ini merupakan tanduknya ya. Kita pertegas garisnya. Kita membuat garis melewati titik-titik tersebut. Ya, seperti ini. Yang rapi ya. Pelan-pelan saja supaya hasilnya rapi. Ya, anak-anak, jadi menebalkan garis ini kita harus lakukan secara sabar dan tidak terburu-buru. Jika terburu-buru nanti hasilnya tidak maksimal. Nah, anak-anak, cobalah nanti menggunakan pensil yang lebih runcing sehingga gambarnya tidak berantakan. Nah, setelah garisnya hampir selesai yang bagian luar, nanti kita lanjutkan ke bagian yang dalam. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, perhatikan ini baru di bagian yang luarnya, yang dalam belum ya. Mari kita lanjutkan. Anak-anak, ini hasil menebalkan dari Bu Fitri. Nanti anak-anak juga bisa menebalkannya lebih rapi dari Bu Fitri ya. Nah, perhatikan garis yang Bu Fitri buat melewati titik-titik yang ada di gambar ini. Nah, supaya hasilnya rapi, jangan lupa menggunakan pensil yang runcing. Jangan keluar dari titik-titik ini ya. Diurutkan saja garisnya. Selamat mencoba. Nah, selanjutnya, apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Mari kita mengamati gambar di bawah ini dan mengisi kalimat di bawah ini dengan kata yang tepat. Mari kita mengamati gambar kuda. Kuda ini sedang berlari. Jadi, aku tahu kuda disebut benda hidup karena berlari merupakan bagian dari bergerak. Sehingga aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Nah, anak-anak, perhatikan gambar kucing. Kucing ini sedang mengalami pertumbuhan. Awalnya kecil, kemudian sedang, dan menjadi kucing yang besar. Sehingga aku tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh besar. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar burung. Burung tersebut memiliki anak. Nah, jadi aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak, memiliki anak. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar ulat. Ulat tersebut sedang memakan daun. Jadi, aku tahu ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makan. Nah, anak-anak, jadi ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, tumbuh besar, berkembang biak, dan membutuhkan makan. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Apa saja buah yang kamu sukai? Apa saja sayuran yang kamu sukai? Mari kita menebak makanan kesukaan Dayu, Lani, dan Beni. Dayu
Ayu suka buah pisang. Lani suka buah apa ya? Iya, Lani suka buah pepaya. Nah, perhatikan gambar Beni. Iya, Beni menyukai buah apel. Nah, anak-anak, makhluk hidup membutuhkan makan. Kita harus makan makanan yang bergizi. Salah satunya yaitu buah dan sayur. Mari mencoba menghitung banyaknya buah apel berikut ini. Setiap satu baris buah apel jumlahnya ada 11. Bawahnya juga 11. Jadi untuk menghitung buah apel ini kita menjumlahkan setiap barisnya, yaitu 11 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 11. Hasilnya yaitu 44. Banyaknya apel adalah 44 buah. 44 ditulis 44. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, mari menghitung lagi buah-buahan berikut ini. Perhatikan gambar pisang. Tiap kelompoknya terdiri dari 10 buah, sehingga yang lain juga 10 buah. Nah, namun di sini ada yang berbeda. Kita hitung ya. Ternyata jumlahnya ada 5. Dan yang terakhir jumlahnya ada 4. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 49. Banyaknya pisang adalah 49. 49 ditulis 49. Nah, anak-anak, mari kita menghitung buah pepaya. Setiap baris terdiri dari 10 buah, sehingga baris yang lain juga 10, kecuali pada baris terakhir yang berjumlah 5. Jadi kita tambahkan ya, 10-nya tadi ada 6, kemudian ditambahkan dengan 5, hasilnya adalah 65. Banyaknya pepaya adalah 65. 65 ditulis 65. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bukan? Tuliskan nama lambang bilangan berikut ini. Nah, anak-anak, perhatikan lambang bilangan pertama, yaitu 57. Ditulis dengan 57. Yang kedua ada lambang bilangan 65. Ditulis 65. Selanjutnya lambang bilangan 78. Ditulis 78. Nah, kita lanjutkan ya. Yang pertama, lambang bilangan 43. Ditulis 43. Yang kedua, lambang bilangan 59. Ditulis 59. Yang terakhir, lambang bilangan 92. Ditulis 92. Sudah paham ya anak-anak cara menulis lambang bilangan yang tepat? Mari kita lanjut. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Cara membuat dadu. Yang pertama, membuat pola dadu seperti gambar berikut ini. Perhatikan di sana ada gambar dadu bilangan satuan dan dadu bilangan puluhan.
Kita buat pola seperti pada gambar berikut ini dengan memberi tanda satuan dan puluhan. Paham kan anak-anak? Selanjutnya, menggunting pola dadu berikut. Setelah dibuat pola, kita gunting. Kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Nah, anak-anak sudah paham kan sekarang? Anak-anak dapat mencobanya sendiri ya. Halo anak-anak, Bu Fitri akan membuat dadu bilangan dari bahan-bahan yang sangat mudah kita dapatkan. Dadu bilangan ini berfungsi untuk membantu kita memahami materi nilai tempat suatu bilangan. Nah, anak-anak, bahan pertama yang kita butuhkan yaitu kardus bekas. Ada selotip, kemudian spidol, gunting, pensil, penggaris, tentunya lem, dan kertas dan kertas warna 2 warna untuk menutup bagian permukaan dadu. Nah, kertasnya ada 2 ya warnanya, warna merah dan warna hijau. Anak-anak bisa menggunakan warna lainnya. Hal ini untuk membedakan dadu bilangan puluhan dan dadu bilangan satuan. Mari kita mulai. Nah, cara yang pertama yaitu kita akan mengukur sisi-sisi dadu, yaitu Bu Fitri akan mengukur sepanjang 10 cm kali 10 cm. Nah, setelah kita ukur dan kita beri garis seperti ini, selanjutnya kita potong ya. Adalah sisi dadu yang pertama. Setiap dadu membutuhkan 6 sisi. Nah, anak-anak, kita akan membuat 2 dadu, yang satu untuk satuan, yang satu untuk puluhan, sehingga kita membutuhkan 12 sisi yang seperti ini. Kita buat terlebih dahulu ya. Dalam pembuatannya harus hati-hati ya, kalau bisa dibantu oleh orang tua. Nah, semua jumlah kotaknya sudah 12. Sekarang mari kita susun menjadi bentuk dadu. Bagaimana cara menyusunnya? Ya, seperti ini ya. Kita pasangkan bagian demi bagian, kemudian kita rekatkan menggunakan lem atau menggunakan solasi. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kemudian kita berdirikan. Nah, menjadi setengah dadu. Nah, yang ini jangan lupa disolasi juga ya. Satu dadu sudah selesai. Mari kita membuat dadu selanjutnya dengan cara dan langkah yang sama ya. 1 hour later. Nah, anak-anak, kedua dadunya sudah jadi. Sekarang tinggal kita membungkusnya dengan kertas yang berbeda warna supaya dapat membedakan mana dadu satuan dan mana dadu puluhan. 1 hour later. Nah, jika semuanya sudah tertutupi dengan rapat, kita akan memberikan tanda di atas dadu ini. Pada dadu yang pertama, kita berikan tanda satuan. Sedangkan di dadu yang kedua, kita beri tanda puluhan. Seperti ini caranya. Nah,
Di dadu satuan kita membuat lingkaran kecil pada setiap sisinya. Yang pertama satu lingkaran seperti ini ya. Kemudian sisi berikutnya 2 lingkaran seperti ini. Dan sisi yang ketiga 3 lingkaran. Dan sisi yang terakhir 6 lingkaran. Nah, ini balok satuan. Selanjutnya kita buat tanda di balok puluhan. Jika di balok satu di lingkaran-lingkaran seperti ini, balok puluhan beda ya. Kita menggunakan blok-blok. Nah, Bu Fitri telah membuat blok-blok seperti ini. Kita tempelkan sesuai dengan sisinya masing-masing. Pada sisi yang pertama kita beri satu blok. Satu blok ini isinya 10 kotak ya. Jadi sisi yang satu ini 10. Dan yang terakhir kita isi 6 kotak, 6 blok atau 60 kotak. Nah, anak-anak, jadi begini ya hasil akhirnya dadu bilangan yang telah kita buat tadi. Pada dadu satuan terdapat sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian pada sisi puluhan terdapat sisi 10, sisi 20, sisi 30, sisi 40, dan sisi 50, serta yang terakhir sisi 60. Nah, anak-anak dapat mencoba dadu bilangan ini di rumah dengan bantuan orang tua ya. Ingat, hati-hati dalam menggunakan benda-benda tajam. Semangat mencoba. Halo anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Bu Fitri telah membuat dadu bilangan. Di sini Bu Fitri memiliki 2 buah dadu. Yang pertama, dadu satuan. Nah, dadu satuan ini memiliki nilai 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Ingat ya, yang hijau dadu satuan. Sedangkan dadu yang satunya lagi merupakan dadu puluhan. Setiap satu blok ini nilainya adalah 10. Kemudian isinya yaitu ini satu blok 10, berarti 2 blok 20, 3 blok berarti isinya 30. Ini ada 4 blok, berarti nilainya 40. Di sini juga ada 50 dan 60. Nah, anak-anak, mari kita memulai permainannya. Nah, yang pertama kita akan melemparkan dadu puluhan. Nah, ketika kita lempar, nilai yang ada di sisi atas kita hitung. Contohnya di sini ada 30. Selanjutnya dicatat ya 30. Nah, kita lemparkan dadu yang satuan. Setelah kita lempar, nah yang atas kita lihat. Ini nilainya berapa? 1. Nah, berarti 30 ditambah 1, 31. Paham anak-anak? Kita coba ya. Kita lemparkan dadu puluhan. Yang di atas ada 2 blok, berarti ini 20. Selanjutnya kita lempar yang satuan. Nah, berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Satuannya ada 5. Berarti 20 ditambah 5. Berarti 25. Kita coba lagi ya. Pertama kita melemparkan dadu puluhan. Ada 3 blok, berarti 30. Selanjutnya dadu satuan.
Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Berarti 30 ditambahkan 4 satuan. Jadi hasilnya 34. Kita coba lagi, sekali lagi. Yang pertama kita lemparkan dadu puluhan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu puluhan ini ada 6 blok, berarti 60. Selanjutnya kita lemparkan yang satuan. 1 berarti 60 ditambah 1 satuan. 60-an ditambah 1 satuan. Hasilnya yaitu berapa? 61. Ya, terima kasih anak-anak telah memperhatikan video ini. Nah, anak-anak dapat mencobanya sendiri di rumah, bermain bersama keluarga ataupun bersama teman. Selamat mencoba. Mari melengkapi angka yang masih kosong dengan tepat. Nah, anak-anak, perhatikan buah apel berikut ini. Ada yang terdapat angkanya, ada yang terdapat titik-titik. Mari kita mengisikan titik-titik dengan angka-angka yang ada di sebelah kiri. Kita mulai ya. 41, kemudian titik-titik 43. Kita isi berapa ya? Iya, kita isi 42. Selanjutnya 43 titik-titik 45. Kita isi 44. Nah, setelah 45 ada angka berapa anak-anak? Iya, ada angka 46. Selanjutnya 47. Selanjutnya ada angka. Setelah 47 kita isi 48. Kemudian 49, 50. 51 titik-titik kita isi 52. Kemudian titik-titik kita isi lagi 53. Nah, anak-anak, selanjutnya ada 54. Setelah 54 ada angka 55. Kemudian 56. Setelah angka 56 ada angka 57. Kemudian 58. Setelah angka 58 kita isi 59 dan 60. Bagaimana anak-anak? Sudah paham cara mengurutkan bilangan? Ya, dicoba lagi ya. Nah, anak-anak perhatikan buah jeruk berikut ini. Ada yang terdapat angkanya, ada yang kosong. Mari kita mengisi jeruk yang kosong. Pertama, 50. Selanjutnya ada 51. Kemudian 52, 53. Setelah 53 ada angka 54. Selanjutnya 55, 56. Setelah 56 ada 57. Kemudian 58. Setelah 58 ada angka berapa ya? Iya, ada angka 59. Anak-anak, setelah 59 ada angka tepat 60. Setelah 60 ada 61, 62. Dilanjutkan dengan berapa? Iya, 63. Kemudian ada 64, 65,
Dan setelah 65 ada 66. Setelah 66 ada angka 67. Setelah angka 67, 68. Dan yang terakhir, setelah 68 ada angka 69. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya dengan mengurutkan bilangan? Tetaplah berlatih dan jangan menyerah. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Iya, hari ini tadi kita telah belajar tentang sila keempat Pancasila. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Yang ketiga, tadi kita telah belajar membilang 41 sampai dengan 99. Nah, anak-anak pasti sudah paham ya materi yang telah dipaparkan hari ini. Tetap dipelajari dan jangan patah semangat untuk belajar. Tetap jaga kesehatan dan berdoa. Nah, anak-anak jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Berikut merupakan penjelasan protokol kesehatan 5M. Anak-anak, kalian tahu kan sekarang sedang terjadi pandemi. Nah, untuk selalu menjaga kesehatan kita harus menerapkan protokol kesehatan 5M. Apakah itu 5M? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, memakai masker. Nah, jangan lupa memakai masker jika sedang berada di luar rumah. Anak-anak, memakai masker dengan cara yang benar ya, supaya terlindungi secara maksimal. Gantilah masker setiap 4 jam sekali. Dan jangan lupa untuk merobek masker sebelum dibuang ke tempat sampah, supaya tidak disalahgunakan. Selanjutnya, menjaga jarak. Anak-anak, jangan lupa menjaga jarak jika di tempat umum ataupun di luar rumah. Hal ini sangat penting supaya kita terhindar dari penularan virus. Apalagi jika ada orang yang sedang sakit, kita jangan mendekat ya. Kita harus menjaga jarak. Selanjutnya, M yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah, anak-anak jangan lupa di sela-sela tangan dan kuku juga harus dibersihkan supaya virus-virus dapat mati. Dan M yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Nah, anak-anak, siapa yang masih berkerumun untuk bermain? Nah, mulai sekarang jangan lakukan itu supaya terhindar dari penularan virus yang berbahaya. Ingat ya. Nah, ini M yang terakhir, yaitu membatasi mobilitas. Apa yaitu mobilitas? Mobilitas yaitu perpindahan atau bepergian. Nah, anak-anak, jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak usah bepergian untuk menghindari penularan virus, karena di luar sana sangat berbahaya saat ini ya. Jadi sebaiknya kita di dalam rumah saja. Paham kan anak-anak? Ingat, selalu dijaga protokolnya ya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.